Hai, perkenalkan nama saya Tommy Prima dari Universitas Riau, jurusan Teknik Kimia, Prodi Teknologi Padat Kertas kelas A. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, Bu Yustimar dan Pak Arwal yang telah memberi kesempatan pada kami untuk membuat video ini. Pada hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses produksi oksigen di industri. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang oksigen ini, dari sumber dan penjelasannya. Nah, sekarang kita tahu nggak sumber dari O2 atau oksigen ini? Oksigen merupakan salah satu hasil dari fotosintesis tumbuhan yang merupakan salah satu sumber penghasil oksigen, seperti contohnya paru-paru dunia atau hutan. Kira-kira kalian tahu nggak penghasil oksigen terbanyak di dunia? Penghasil oksigen terbanyak terdapat di laut, di mana terdapat pada mikroorganisme kecil seperti fitoplankton. Oksigen ini juga termasuk suatu unsur pada suhu dan tekanan atmosfer yang berbentuk gas atau O2. Oksigen ini juga bermanfaat bagi makhluk hidup seperti tumbuhan, manusia, dan hewan untuk bernapas, mendapatkan energi, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ini contoh penggunaan oksigen di dalam industri. Yang pertama tuh, oksigen diperlukan untuk reaksi yang mengubah karbon menjadi gas karbon dioksida dalam pengerjaan baja yang berlangsung di bawah suhu tinggi dalam tanah sembur. Karbon dioksida yang dihasilkan memungkinkan reduksi oksida besi menjadi senyawa besi yang lebih murni. Nah, yang kedua, oksigen ini dapat digunakan dalam aplikasi lain seperti contohnya yang melibatkan logam dan membutuhkan suhu tinggi seperti obor las. Oksigen ini tentunya juga mempunyai sifat kimia dan sifat fisik. Nah, sifat kimia oksigen yang pertama adalah sifat kimia oksigen yang paling penting adalah mendukung pembakaran, artinya membantu benda lain untuk terbakar. Pembakaran atau burning arang adalah contohnya. Arang hampir merupakan karbon murni yang mempunyai unsur kimia C. Yang kedua, oksigen juga bergabung dengan elemen pada suhu kamar. Karat adalah contohnya. Karat adalah proses di mana logam bergabung dengan oksigen. Ketika besi berkarat, maka ia telah bergabung dengan oksigen. Yang ketiga nih, oksigen juga bereaksi dengan banyak senyawa. Peluruhan adalah contohnya. Peluruhan adalah proses di mana materi yang pernah hidup bergabung dengan oksigen. Contohnya produk pembusukan terutama adalah karbon dioksida CO2 dan air atau H2O. Yang keempat tuh, oksigen itu sendiri tidak terbakar. Seperti contohnya korek api yang menyala dalam wadah. Oksigen murni akan membakar lebih terang. Nah, tetapi oksigennya ini tidak terbakar ya. Nah, untuk sifat fisika sini, dia ada beberapa yang sama seperti air ya. Sifatnya yang pertama itu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa. Oksigen mempunyai berat molekul sebesar 31,9988 gram per mol. Oksigen mempunyai spesifikasi graviti gas sebesar 1,1053. Juga mempunyai titik diri pada 1 atm minus 182,92 derajat Celcius. Juga mempunyai titik kritis minus 118,38 derajat Celcius. Juga mempunyai density sebesar 1,3265 gram. Juga mempunyai titik triple minus 218,799 derajat Celcius. Nah, sekarang kita masuki ke proses produksi oksigen. Mula-mula oksigen itu dibuat dengan memasukkan udara, di mana udara itu terdiri dari gas oksigen sebesar 20% dan gas-gas lain seperti nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, dan gas argon sebesar 80%. Nah, kemudian akan diproses ke filterisasi, di mana udara dialirkan ke dalam unit penyaring, lalu kemudian gas oksigen, nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, dan gas argon akan dipisahkan dari partikel debu. Setelah itu akan memasuki proses compressed air purification, di mana di dalamnya terjadi proses kompres dan purifikasi. Jadi udara yang telah disaring dan mengandung gas-gas dan telah dipisahkan dari partikel debu akan dialirkan ke dalam unit kompresor dan purifikasi, sehingga suhu udara dapat dinaikkan dan diturunkan yang menyebabkan udara menjadi mengembang. Akibatnya karbon dioksida dan hidrogen menjadi berbentuk padat dan gas oksigen, nitrogen, dan argon menjadi cair. Setelah dari unit kompresor dan purifikasi, maka akan menuju ke separation, di mana yang didapat tadi dari kompresor dan purifikasi akan disaring kembali, sehingga karbon dioksida dan hidrogen yang berbentuk padat terpisah dari gas oksigen, argon, dan nitrogen. Kemudian udara yang berisi campuran gas O2, N2, dan argon akan dialirkan ke dalam kolom. Nah, dalam kolom ini nitrogen dipisahkan dari O2 dan argon, lalu nitrogen akan mengalir keluar dari atas kolom, sedangkan oksigen cair yang bercampur dengan gas argon mengalir keluar dari tengah kolom. Dan pada dasar kolom hanya tersisa komponen yang sangat sulit untuk menguap. Setelah separation, maka akan masuk ke proses buffering, di mana oksigen cair bercampur dengan gas argon diproses di unit buffering sehingga oksigen menjadi terpisah dari gas argon. Nah, setelah melewati keempat proses ini, maka akan dihasilkanlah oksigen murni yang sudah terbebas dari gas kesalahan maupun partikel debu. Bahaya O2. Apa saja bahaya O2? O2 atau oksigen mudah menimbulkan kebakaran dan ledakan jika bereaksi dengan bahan bakar atau zat yang mudah terbakar.
Kalau oksigen dalam bentuk cairan, jika tekanan kulit dapat menyebabkan terbakar hebat dan kerusakan jaringan badan. Berbahaya jika menyedot oksigen murni dalam jumlah besar, bisa merusak pernapasan. Jika oksigen disimpan dalam kemasan botol baja bertekanan tinggi, jadi harus berhati-hati. Nah, untuk upaya keselamatan untuk menghindari bahaya O2, yang pertama tuh jauhkan oksigen dari minyak gemuk dan zat-zat yang mudah terbakar lainnya. Jauhkan oksigen dari sumber api dan bunga api. Dilarang menggunakan api sebagai pengganti udara tekan. Tidak diperkenankan memindahkan oksigen dari satu botol baja ke botol baja yang lain. Dilarang menggunakan silinder oksigen sebagai penyangga atau lure. Dilarang merubah dan memindahkan setiap tanda yang digunakan untuk petunjuk-petunjuk isinya. Bagaimana cara pemindahan dan penyimpanan O2? Yang pertama tuh tutup botol baja harus dalam keadaan tertutup atau rapi ya, tidak ada bocor sedikit pun. Yang kedua itu tidak boleh dijatuhkan, berbenturan satu sama lain, menerima goncangan dan diseret, terutama tabung isinya. Yang ketiga itu menurunkan botol baja dari truk harus diberikan bantalan kayu atau karet, tidak boleh terbentur gitu ya. Yang keempat itu pemindahan botol harus menggunakan kereta dorong di mana botol baja dalam keadaan tegak. Nah, untuk penyimpanan O2 tidak boleh sembarangan juga. Dia harus ada takarannya, seperti dilarang menyimpan botol baja oksigen dekat bahan yang mudah terbakar. Lalu dilarang menyimpan botol baja oksigen dekat sumber api dan sumber panas lainnya. Penyimpanan botol baja kosong dan botol berisi harus dipisahkan. Botol baja harus disimpan di tempat yang aman terhadap getaran atau penyebab-penyebab lain yang mengakibatkan terjatuhnya botol baja. Tutup valve harus selalu terpasang dengan baik. Botol baja harus disimpan dalam ruangan yang kering dengan ventilasi yang baik dan dijauhkan dari cacat yang bersifat korosi atau mudah meledak, mudah terbakar juga. Botol baja harus disimpan dalam ruangan yang kering dan ventilasi yang baik dan dijauhkan dari cacat yang bersifat korosif atau mudah terbakar. Dalam penyimpanan botol baja kosong, semua valve harus tertutup rapat. Tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran adalah sebagai berikut. Cepat tutup valve pada botol baja serapat-rapatnya. Kosongkan tempat tersebut, kemudian padamkan api. Semprotkan air pada botol-botol baja yang ada di sekitarnya supaya dingin. Jika tekanan oksigen cair pada tubuh, siram dengan air segera mungkin atau dengan air yang mengalir. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai oksigen dan proses produksi oksigen. Jika ada kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkannya, Bu, Pak.